Assalamualaikum. Taib Jama. Tanzim Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita awali pagi yang cerah ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengayunkan kaki dan mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki untuk bisa ada di sekolah yang kita cintai ini, yaitu Madrasatul Kumfu. Baiklah, Bapak perkenalkan diri Bapak dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Ekel Maksi, Bapak lulusan UGM Fakultas jurusan Fakultas Pendidikan Fikih. Alamat Bapak daerah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Status Bapak apa? Status Bapak jomblo. Ayo merah tuh di mana, Pak? Maaf ya, Bapak hobi tersenyum ya. Ibadah. Ya, ibadah. Air merah itu di Malindeman situ. Hobi Bapak apa, Pak? Hobi Bapak mancing. Hobi Bapak dua-dua. Bapak kelahiran tahun berapa? Oke. Ada yang tidak ada ini? Oke, ini ya. Bagus surat ini. Semuanya rajin sekolah. Baiklah. Minggu kemarin sudah dijelaskan kan apa itu al-hadis? Oke, pada minggu hari ini kita akan masuk pelajaran ijma. Sebelum Bapak menjelaskan ijma, ada yang sudah tahu apa itu ijma? Oke, Bapak akan memberikan ijma itu Miring, Pak. Bukan artinya miring. jaga lurus kan? Oke. Ijma itu secara bahasa al-jama' yang berarti sepakat atau konsensus. Sedangkan ijma secara istilah usul fikih terdapat dua pendapat. Ada yang disebutkan pendapat dua orang ya. Ada yang disebutkan? Oke, kayaknya nggak ada nih. Jadi ada dua pendapat. Satu, menurut Ali Abdul Razak, ijma adalah kesepakatan para mustajid umat Islam pada suatu masa dan atas suatu perkara hukum salah. Terus yang kedua, menurut Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Ushul Fikih adalah kesepakatan para mustajid umat Islam pada suatu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang pengertian ijma? Yang Bapak tadi bilang ketetapan para mujtahid itu apa? Ketetapan maksudnya itu Kesepakatan para mujtahid kata Bapak tadi.
Ya, kesepakatan mustajid. Punya Mustajid. bapak. Mustajid ya, bapak jelaskan dulu. Ya, mustajid itu mustahil. Mustahil. Mustahil itu adalah seseorang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk beristihad dengan syarat-syarat tertentu. Jadi mustahil ini bukan orang biasa ya, orang-orang yang berilmu, yang mendalami ilmu agama lah intinya. Jadi mustahil itu hasil kesepakatan yang maksudnya itu bukan hasil kesepakatan sendiri, maksudnya di sini itu hasil kesepakatan ulama-ulama tentang hukum Islam gitu kan. Ngerti maksudnya kan? Berarti banyak ya Pak ya? Ya banyak. Banyak ulama, enggak mungkin hukumnya ada ulama. Dunia ini kan besar, banyak negara Islam kan. Banyak ulama. Oke, jelas. Tapi sudah jelas kan? Ijma itu adalah hasil kesepakatan mustajid. Jadi yang bukan hasil kesepakatan mustajid bukan ijma. Jangan sampai salah ya. Iya, Pak. Baiklah, kita lanjutkan selanjutnya dasar kehujatan ijma. Kehujatan ijma dan kedudukannya sebagai sumber Islam. Jadi dasar kehujatan ijma dan kedudukan sumber hukum Islam ini ada dua. Ada yang kita sebutkan apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, apresiasi setia. Jadi dasar kehujahan, hikmah dan kedudukan sebagai sumber Islam, hukum Islam itu ada dua ya, Al-Quran dan hadis. Terus Al-Quran. Al-Quran ini ada apa ini? Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 105. Bapak bacakan dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yusafiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ya wa nabi arrasa sabilil mu'minina tulihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan artinya, dan barang siapa yang menentang hukum Rasul sesudah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasai dan kami masukkan dia ke dalam neraka dan jahanam. Ini seburuk-buruk tempat kembali. Oke, Bapak jelaskan ya maksud dari surah An-Nisa ayat 119 ini ya. Tadi kan menurut Abdul Karim Al-Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fil Usul Fiqh kan sudah dijelaskan kan? Mustajid suatu hukum salah. Mustajid tadi kan setelah wafatnya Rasulullah, berarti hasil kesepakatan mustajid itu kan meniru sifat Rasul lah, kan? Ya. Dari sini sudah jelaskan sesuai dengan surah ini. Jadi barang siapa yang menentang atau tidak sesuai dengan jalannya Rasulullah itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang paling buruk. Ngerti kan maksudnya kan? Ngerti. Terus kita lanjut yang kedua, al-hadis. Al-hadis dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyimpulkan umatku. Bagi beliau bersabda, umat Muhammad tahu di atas kesepakatan dan tangan Allah jamaah. Dan barang siapa yang menyampaikan ia akan menuju jalan neraka. Jadi barang siapa maksudnya ini sama seperti tadi, barang siapa yang tidak menirukan sifat atau al-hadis. Kalian ngerti al-hadis kan sudah dijelaskan sama Bapak. Siapa kemarin Bapak Rizkandi kan sudah ngerti kan maksudnya satu sifat Rasul lah. Ya, perbuatan. Jadi barang siapa yang tidak meniru itu sama saja kayak tadi akan dimasukkan ke dalam neraka, orang yang sesat. Jadi begitu maksudnya al-hadis ini. Ngerti? Ngerti, Pak. Ada yang bertanya enggak? Oke, kalau nggak ada yang bertanya kita lanjut.
kita lanjut nih rukun dan syarat ijma. Tadi kan sudah dijelaskan ijma itu apa kan? Hasil kesepakatan mustajid kan? Mustajid. Nah, mustajid. Maaf ya, tulisan bapak jelek ya. Bapak tidak terbiasa nulis, bapak terbiasa berpikir ya nak. Jadi rukun dan syarat ijma itu ada 6. Ada 6 menurut apa ini? Ada berapa? 6. Oke, ada 6. Terus yang pertama maaf ya, materi bapak keliru. Harus orang yang melakukan ijma harus banyak dan tidak dikatakan ijma apabila cuma satu mustajid. Ya, itu kan sudah jelas kan maksudnya sini kan. Namanya tadi sesuai pengertiannya tadi kan, hasil kesepakatan mujtahid kan hasil kesepakatan berarti bukan sendiri kan, banyak kan, sudah jelas ya nanti kan. Terus yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah diputuskan, tidak memandang bangsa dan golongan. Jadi ini kan hasil kesepakatan mujtahid ini kan banyak ulama yang berpendapat kan. Jadi berpendapat itu jangan memandang bangsa atau ras, suku. Bapak ambil contoh ya, misalnya ulama mana nih, ulama Ipu sama ulama Takmudi misalnya kan, dia sama-sama berpendapat, tapi ulama Takmudi itu orangnya hitam pendek, maaf ya, bukan mencaci ya, misalkan ya. Nah jadi dia tidak mau sama-sama berpendapat sama itu, jadi itu nggak boleh ya. Contoh ya, jadi itulah maksudnya. Yang kedua nih, oke? Ngerti? Ngerti Pak. Yang penting Pak ya, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis ya Pak ya. Boleh. Walaupun dia berbeda-beda ya Pak ya. Ya, walaupun berbeda. Oke? Terus kita lanjut 3. Mustajid yang dilakukan kesehatan nukilah terdiri dari berbagai daerah Islam, tidak bisa dilakukan ijma apabila hanya dilakukan oleh satu daerah. Oke, ini maksudnya ini hasil mujtahid ini tidak bisa dilakukan oleh hanya satu ulama satu daerah. Ngerti nggak maksudnya? Iya Pak. Dari berbagai daerah. Ya, sama kayak tadi maksudnya ulama Ipu ini misalnya harus sama-sama kayak Takmudi atau kan Tanjung Harapan, itu harus berpendapat sama-sama berkompromi ya. Jadi tidak bisa cuma satu daerah Islam tuh. Ngerti ya? Iya. Selanjutnya kita lanjut 4. Kesepakatan haruslah dilakukan dari masing-masing dan pernyataan bersama. Oke. Ini maksudnya ini hasil kesepakatan itu harus disampaikan masing-masing dan sudah disampaikan masing-masing. Hasil kesepakatan mustajid itu ada ulama mana tadi, ulama Takmudi, ulama Tanjung Harapan, ulama Ipu, sudah disampaikan semuanya kan. Nah, jadi itu disimpulkan apa itu maksudnya. Jadi itu maksudnya jelas dijelaskan apa itu maksudnya dan akhirnya disimpulkan oh dapatlah ini ya, sesuai dengan dua tadi Al-Quran dan hadis. Oke. Terus kita lanjut 5. Kesepakatan ijma oleh mustajid yang bersifat dan menjauhi hal bid'ah. Ini maksudnya ini sebelum Bapak menjelaskan ada yang tahu apa itu bid'ah. Kalau bisa nih Bapak apresiasi. Jadi kalau hasil siapa namanya? Cinta. Oke, hasil cinta tadi apa tadi cinta? Ada sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam dilakukan. Oke, tapi kalau menurut hasil Bapak ya, hasil Bapak itu bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah maupun dicontohkan, tetapi dilakukan oleh masa sekarang. Ngerti nggak maksudnya? Apa? Oke, kita ambil contoh ya. Maaf ya.
mana nak? Nabi Muhammad dulu kan, ya kayak satu-satu zaman modern ini aja. Nabi Muhammad dulu sering sholat kan, itu. Tapi orang-orang sekarang tuh banyak yang nggak sholat kan? Ya, banyak yang nggak sholat, mungkin sholat tapi lalai. Itu bid'ah itu, Pak. Ya itu termasuk bid'ah tuh. Kan itu apa nih? Ya tadi kan mana? Mengadakan yang tidak ada. Misalnya tuh Pak, abot. Dulu kan tidak ada abot, sekarang ada abot. Apalagi ada bid'ah. Ya sama kayak cinta tadi yang mengada-adakan yang tidak ada. Maksudnya itu yang mengada-adakan tidak ada itu ya sama kayak kita orang Islam kan. Sholat itu kan kebutuhan. Itu pasti ada kan, harus dilakukan. Ya bagi orang tidak melakukan sholat ya nggak ada, maksudnya penting dilakukan lah. Itu yang maksudnya kan. Sholat kebutuhan ya Pak, bukannya kewajiban. Ya sama aja kewajiban seorang muslim. Tapi termasuk kebutuhan. Kalau kamu nggak sholat gimana? Ya kebutuhan dan kewajiban itu kan Pak berbeda. Bid'ah itu kan sesuatu yang tidak diajarkan di Al-Quran, tidak ada di hadis, dan tidak diajarkan oleh para ulama. Kita lakukan itu bid'ah, Pak. Nah, banyak itu contohnya. Kuburan. Nah, itu kuburan itu di apa, dikasih makan, dikasih apa itu. Itu kan bid'ah itu, Pak. Yang tidak pernah diajarkan Rasulullah dilakukan. Bukan sholat, kalau sholat itu sudah merupakan suatu kewajiban. Di daerah Bapak ada sesuatu yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada diperintahkan oleh Rasulullah dilakukan kebiasaan. Alhamdulillahnya nggak ada. Nah, contohnya kan setiap bulan puasa, setiap lebaran, apa yang sudah sering dilakukan? Berjarak. Itu Rasulullah nggak pernah mengajarkan itu. Begitu jarak ini. Bid'ah tuh. Oh, jadi itu yang termasuk bid'ah ya. Apalagi di daerah Bapak yang tidak ada yang kebiasaan pakai kenyan. Oh kenyan Bapak. Mendengarkan ada feeling mendengar. Lanjut aja. Oke. Terus 6 yang terakhir ya. Dalam melakukan ijma, mujtahid harus bersandar pada hukum yang disyariatkan baik maupun yang baik dan bersandar kepada qiyas. Jadi mujtahid ini dia tidak asal berpendapat ya. Dia tidak asal berpendapat, jadi dia itu ada sumbernya. Maksudnya sumbernya itu ya sama kayak qiyas tadi kan. Ada ulama-ulama yang tertentu. Ulama yang ilmunya jauh lebih tinggi. Ngerti kan? Ngerti nggak? Oke, kita lanjut nih. Lanjut nih. Ini materi yang terakhir nih. Kita lanjut. Macam-macam ijma. Ada yang bisa sebutkan macam-macam ijma itu berapa? Ada berapa ijma? Ada 3. Oke, ijma itu ada 4. Tapi ada yang bisa dilihat menurut sarjana pendidikan Islam dan ada yang bisa dilihat dari dalalannya. Jadi ada dua tadi kan, ada dua menurut sarjana pendidikan Islam, terus ada 2 yang bisa dilihat dari dalalannya. Oke, sekarang kita jelaskan yang bisa dilihat dari sarjana pendidikan Islam. Ijma sari adalah kebutuhan yang dinyatakan mustahil. Terus yang kedua, ijma sukuti adalah kebulatan menurut pendapat mujtahid dan diketahui oleh mujtahid lainnya, tetapi tidak ada terjadi masalah. Terus yang dapat dilihat dari dalalannya juga ada 2. Satu, ijma qat'i.
Ijma qat'i adalah hukum yang ditunjuk dan belum dapat dipastikan kebenarannya, perlu diperdebatkan lagi. Ngerti nggak maksudnya nih? Maksudnya ini hukumnya ini asal tunjuk aja. Pendapatnya itu asal tunjuk saja, belum jelas, belum diperdebatkan lagi. Ya belum tentu asalnya, belum tentu asal tunjuk aja. Kalau mujtahid yang lain kan asalnya sudah jelas dari ini rasul ini atau kitab, tapi yang ini belum jelas asalnya, jadi perlu diperdebatkan lagi. Terus yang kedua, ijma zami zomni adalah hukum yang dihasilkan yang bersifat relatif, perlu dibahas lagi, bukan hasil kesepakatan mujtahid pertama. Maksudnya ini hukum yang dihasilkan yang bersifat relatif perlu dibahaskan lagi, bukan hasil kesepakatan. Maksudnya ini bukan hasil kesepakatan, perlu dikompromi lagi oleh mujtahid itu. Jadi bukan hasil kesepakatan, hasil pendapat sendiri relatif. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti? Oke. Tanya habis materi ya kita ya. Oke. Baiklah, mungkin itu saja materi kita pada siang hari ini. Mungkin ijma sudah Bapak jelaskan tadi kan? Apa itu ijma dan pengertian ijma, dasar kegiatan Islam, Quran dan hadis, macam-macam ijma dan pengertian ijma. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke, baiklah, kalau enggak ada, Bapak tutup ya. Oke, siapkan uang. Taib kiamah. Tasing salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak akhiri ya, Bapak keluar ya. Ya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.